Sekarang gini, kita hitung sampai 4. Kalau Kak Aldo belum pulang-pulang juga, kita habisin semuanya. Oke? Oke? Sip. Mulai. 1. Selesai. Tiga. 3. 4. Ayo makan. Ngapain, Mas? Ada. Tumben. Biasa. Lagi lembur. Sekarang mau kemana? Saya mau ke saya ke sana aja ya. Ya. Halo, macan tutul, macan tutul.
Macan ompong memanggil. Macan Tutul sini, silakan masuk Macan Ompong. Halo, Macan Tutul. Macan Tutul di sini, siap mendengarkan informasi Anda. Tolong modulasi Anda pengirimannya diperbesar karena suara musik di sini keras sekali. Macan Ompong, matikan dulu Walkman-nya. Kebiasaan kamu. Aduh, sorry. Begini, ada suara-suara yang mencurigakan di lantai 5. Tolong kerahkan kekuatan dengan formasi 4421, oke? Oke, di copy. Sekarang dia masuk sini. Aman. Kita sergap jangan sampai lolos. Oke. 1, 2, 3. Angkat tangan. Aduh, saya kira Malik, Pak. Ternyata Pak Aldo. Ngapain sih Pak kesini? Cepat, Pak. Kandangin burungnya. Cepat, Pak. Iya. Ngapain masih di sini Pak? Maaf, Pak Aldo. Tan, banget ah. Tadi. Punya gua mana nih? Udah enggak? Hai bintang-bintang yang bersinar, rembulan yang menyinari bumi, mobil-mobil yang berlaju kencang, bus, lampu-lampu di jalan, wanita-wanita yang seksi-seksi. Dengarkan semuanya. Mulai besok, Aldo Adiluhung akan menjadi manusia yang baru dan akan diakui kehebatannya oleh Ibu Betty. Mangsa tuh bos. Bener juga kata lu. Udah mbak. Lu agak salah lihat tuh. Orang gila itu goblok. Ya gila-gila juga kali aja banyak duitnya bos. Yang gila tuh siapa? Lu apa gue? Enak aja. Tampangnya kagak gila juga. Tetep kagak punya duit. Iya, Udah cari aja, Lan. Mana punya duit? Tampang kayak gitu. Gua sih banyak duit. Kena lu gua kerjain. Dia ngerjain kita nggak gila dia bos. Banyak dulu, banyak dulu. Untung gue lari. Bisa tolong. Tapi kalau gue diem aja tadi, mereka ngejar gue. Mampus gue. Yang penting selamat. Hari ini tanggal 6, tapi berubah menjadi tanggal 3. Hari ini kemerdekaan kau dong. Dan kemerdekaan kalian semua. Mana? Mana dia tanggal 3? Ini nih. Ini ya? Ya. Ini kan kakak gajian. Kita akan senang-senang, Riki. Kamu mau apa, Rik? Are, mau beli buku aja, Kak. Ki? Aku sih maunya robot yang bisa berubah. Kayak gini. Ja. Soal kecil. Pokoknya nanti malam kita makan di restoran. Makan di restoran. Iya, kenapa? Nggak mau. Makan di restoran. Makan di restoran. Makan di Woi, restoran. berisik banget sih pagi-pagi. Orang mau tidur juga. Ada apaan sih? Lu bukannya dandan, mandi aja belum. Gimana sih lu? Ayo buruan. Berisik banget sih lo pagi-pagi. Ada apaan? Hari ini hari kemerdekaan gua. Gajian. Norak lo. Baru terima gaji segitu aja udah belagu. Gua aja tiap bulan terima gaji biasa-biasa aja gua. Ya udah, ayo cepet antar Mau gua. tidur juga, waker gua aja belum bunyi. Lagi Om. Ya, pagi. Pagi-pagi ramai sekali ada apa? Tahu tuh Aldo. Baru terima gaji aja berisik banget kayak anak kecil. Hah? Hari ini kamu terima gaji ya? Iya. Syukurlah. Kerja kamu sudah menetap sekarang. Kalau begitu, itu nanti aja.
kamu tinggal asin dulu ya. Nah, kau di sini aja ya. Wah, kalau itu saya harus ngomong dulu Om sama adik-adik saya. Baiklah. Om akan belanja ke pasar dulu ya. Ya. Jaga rumah lo. Iya, iya. Ayo, cepat. Udah lo jangan berisik. Gue mau tidur lagi. Waduh, gimana sih? Ah, lo apaan sih? Ah, Cepat. diam lo, gue jahit nanti mulut lo. Kelar juga. Masuk. Selamat siang, Bu. Ya, ada apa? Ini, Bu. Proposal yang Ibu minta tempo hari sudah selesai saya kerjakan. Proposal. Proposal. Proposal apa ya? Itu loh, Bu. Proposal penawaran PT Vitacom. Kan Ibu sendiri yang menyuruh saya untuk menyusunnya. Sekarang sudah selesai saya kerjakan. Silakan diperiksa, Bu. Oh, itu. Yaudah. Kamu taruh saja di situ dan silakan keluar. Duh, saya sudah tidak sabar menunggunya, Bu. Saya harap keputusan Ibu Betty. Apaan sih kamu? Keluar. Kamu nggak lihat saya ini lagi sibuk. Keluar kata saya. Ya, Keluar. ya, Bu. Keluar. Jangan lupa ya, Bu. Proposalnya. Keluar. Makasih, Bu. Tunggu. Dari tadi saya cariin kamu. Ngapain cari saya, Pak? Nanti malam saya mau ajak Eno keluar makan. Bagus kalau gitu. Saya juga mau ngajak adik-adik saya makan. Sekalian aja. Kita bareng ya. Nggak mau. Hah? Enggak. Orang saya mau berduaan sama Eno. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya nggak kenapa-kenapa. Padahal saya mau traktir Bapak loh. Sebagai ucapan terima kasih. Karena Bapak sudah mengajari saya dengan telaten. Sehingga proposal itu tersusun sudah. Enggak ah. Orang saya pengen berduaan aja kok. Padahal kalau kita makan rame-rame, itu lebih asik, Pak. Enggak. Nanti nggak leluasa saya. Leluasa gimana maksudnya, Pak? Nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma kepengen berdua aja. Saya minta maaf ya, kamu udah ngajak saya tapi saya nggak bisa. Ya pokoknya saya cuma pengen berdua sama Eno. Kamu nggak marah kan? Marah? Ngapain saya marah? Saya kan bukan Bu Betty. Iya. Oh iya, satu lagi nih Do. Saya kan mau buat surprise sama Eno. Kamu tahu nggak sih makanan kesukaannya Eno apa? Makanan kesukaan Eno. Dia sih makanan apa juga dia suka. Ayam bakar campur odol, dia juga lebih suka, Pak. Ini siapa? Duluan. Besar. Orang kalau dablek nggak bisa diajak ngomong. Ini gajian Bapak. Makasih ya, Bu. Iya. Nanti kalau keluar tolong sekalian panggilkan Pak Arman ya. Ya.
Uangnya mana, Bu? Memang nggak ada uangnya. Bapak hanya menerima slip gaji. Uang Bapak sudah ditransfer ke bank Bapak. Nah, nanti untuk ambil uangnya, Bapak menggunakan kartu ini. Kartu ini namanya kartu ATM. ATM. Jadi ntar uangnya keluar dari sini? Iya. Selamat sore. Sore. Saya sudah tidak perlu kamu lagi. Kamu bisa kembali ke ruangannya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Iya, kamu saja. Bapak kan direktur di sini. Silakan. Gini, biar adil, bagaimana kalau kita sweet aja? Oh iya, iya, iya. Mau ke lantai 17 ya, Pak? Baru terima gaji. Iya, tapi sayang, kartu nggak enak. Loh, memangnya kenapa? Lebih enak kan kalau uang. Kita bisa langsung belanja, bisa merasakan hasil jerih payah kita. Ya kan, Pak? Dengar, itu tuh buat efisien. Saya juga dulu seperti kamu. Senangnya kalau nerima gaji ya uang. Tapi sekarang kan udah kemajuan zaman. Ibu sudah baca semuanya. Proposal dari saya, Bu. Sebelum sempat. Bu Betty. Di proposal itu, saya banyak menuangkan ide-ide baru tentang bagaimana perusahaan bersaing supaya mampu menjawab tantangan global. Wah, seharusnya Ibu baca. Ibu baru tahu kualitas saya. Saya tahu. Saya pasti akan membacanya. Ah, iya, iya, iya. Kalau Itu sempat. bagus. Wah, itu harus disempat-sempat, Ibu. Aduh. Gimana sih? Kalau jalan tuh pakai mata dong. Meleng aja. Situ yang meleng. Mas Heri, kapan kamu ngajakin aku makan di luar? Bisa ya? Oke ya? Ah, nggak bisa. Oke ya. Nggak bisa, lagi sibuk. Makan, ntar aja ya. Ntar aja deh kalau makan sama situ. Ya, aku lagi sibuk. Oke. Oke ya. Pokoknya Ibu harus cepat membaca proposal yang saya buat. Hidup saya belum tenang kalau Ibu belum membacanya, Bu. Pokoknya pasti akan saya baca. Sehingga saya bisa mengetahui seberapa hebatnya kamu. Pasti akan dia baca. Gimana ya ngomongnya? Eno, nanti malam ada acara nggak? Kita keluar yuk. Enggak, bukan gitu. Gimana ya? Eno.
ngomongnya kayak orang lagi demam panggung. Cacingan ya? Iya. Enggak. Begini. Nanti malam ada acara spesial nggak? Wah, saya acara spesialnya cuma ulang tahun doang. Itu juga masih lama. Ntar malam nggak ada acara. No, Mas. Kebetulan nanti malam saya mau ajak keluar makan. Makan? Wah, makan di restoran? Waduh, mau banget, Mas. Emang ada acara apaan? Kan saya baru gajian. Oh, gajian. Nanti saya bilangin Aldo deh, bertiga kan? Nggak usah sama Aldo. Kan Aldo udah punya acara sendiri. Berdua aja. Iya. Ntar deh, saya pikirin dulu ya. Jangan lama-lama ya pikirnya. Enggak, paling 3 tahun ya. Wah, jangan 3 tahun. Terus saya keburu tua. Karena aja udah tua. Iya. Boleh lah. Bener? Benar. Iya. Ya. Nanti saya telepon ya. Ya, saya pulang duluan. Iya. Oke. Pilih bahasa. Silakan ketik PIN Anda. 2. Rekening tabungan. Ya, rekening tabungan. Uang ini bisa kita miliki. Bisa kakak cium. Bisa kakak kipas-kipas. Sepertinya dunia ini akan menjadi milik kita. Hebat. Kak Aldo emang hebat. Ya. Tapi ngomong-ngomong Kak Aldo, Kiki juga mau dong dikipasin. Nih. Ari juga mau, Kak. Nih. Dunia seperti bukan genggaman kita. Apa yang kita mau? Pasti bisa kita beli. Sekarang kalian makan sepuas-puasnya. Kalau perlu sampai perut kalian meledak, oke? Mas, kok di sini sepi banget sih, Mas? Kayak kuburan. Kamu belum pernah kesini ya? Mas, kayaknya yang pada kesini pada bawa pasangan-pasangannya, Mas. Kayaknya yang dibawa pasangan-pasangan spesialnya gitu, Mas. Iya. Setelah saya kenal kamu, perasaan saya itu, Saya bantuin ya, Mbak. Mas. kasih. Sih, Mbak. Ada, Mas. Laper. Mas, ribet banget. Lu nggak mau ah. Lu makan pakai tangan aja ya, Mas. Pakai tangan? Iya deh, nggak apa-apa. Kan kita bayar. Baru enak. Pakai tangan, enak. Enak.
Enak kali nih ya. Bagi-bagilah semangkok, ya Man? Loh, kok cuma satu, Bos? Dua dong. Aku belum makan, Bos. Lapar nih. Tenang aja kau, bekas aku bisa kau makan nanti. Hah? Aku yang perlu ini. Jangan yang itu. Kau kan harus bayar utang kau bulan ini. Makin lambat nanti bunganya makin banyak. Tabihan semuanya, Pak. Ini sudah sampai saatnya, udah lebih pun. Kalau enggak, bunganya makin banyak. Hah? Tabihan semuanya, Pak. Saya bayarnya pakai apa? Itu urusan kau. Ayo, Man. Udah. Belum makan, Bos. Udah, nanti aja di luar kita makan. Ayo, cabut. Mari, Mas. Udah. Makasih ya. Aldo, bayarnya gimana? Eno, tadi makanannya gimana? Enak. Tapi nggak seru mas. Nggak ada Aldo, nggak ada adanya Aldo. Coba kalau rame-rame, masih ketawa-ketawa kakak. Iya sih. Saya juga sebenarnya lebih senang makan di warung sate kamu. Bisa mau ketawa ngakak juga cuek aja. Ya, kenapa nggak makan di warung satenya Eno aja mas? Ya kan sekali-sekali gengsi boleh dong. No, kalau misalnya saya sering-sering ngajak keluar makan nggak apa-apa kan? Ajak Aldo mas, sama adik-adiknya biar seru ya. Tanya kamu lagi suka sama Aldo. Iya, tapi katanya mau ketawa-ketawa ngakak. Coba kita sama gua. Lari. Mau kemana? Mas, coba lihat nih. Proposal yang dibuat sama anak buah kesayangan kamu. Coba perhatikan itu kamu. Coba lihat. Sangat amburadul. Pokoknya besok saya tidak akan ragu-ragu lagi untuk memecat dia. Selamat. Emang sebenarnya ada apa sih? Biasa tuh si Aldo, penyakit lamanya suka kumat lagi. Loh, emang Aldo punya penyakit apa? Kalau kumas sampai lari begini? Kanker. Kanker? Iya, kalau habis makan di restoran, nggak bisa bayar, suka kabur. Loh, jadi Aldo itu nggak punya duit ya? Kalau diambil oleh lintah darat itu loh, Om Dimas. Yang bener nih. Seri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa mas? Capek. Ngos-ngosan. Gila lu malah jalan lagi. Lo nggak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa. Untung gua biasa nebeng sama truk tanah. Wah, cuma berapa coba ini? Syukurin lo. Siapa lagi tuh di situ? Lah, Apa tuh dia? Mobilnya mogok. Tuh.
Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Siang. Pagi kok. Pagi. Siang. Siang yang semua. Pagi. Siang. Siang. Jam berapa emang? Hah? Belum ditanya udah jam siang. Oh, ini Pak Aldo. Iya. Pak Aldo Anda dipanggil Ibu Betty. Hah? Ibu Betty. Bu Betty? Ya. Panggil saya? Ya. Paling-paling juga masa proposal. Ngomongnya gemeteran. Oke, saya akan segera ke tempat kalian. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu memanggil saya. Iya. Duduk. Ternyata dugaan saya memang tepat. Kamu ini memang tidak bisa apa-apa. Memangnya kenapa, Bu? Yang kamu tulis itu apa? Hah? Kacau banget. Kamu itu ngeledek saya ya? Kalau memang ada yang nggak benar, tolong kasih tahu saya, Bu, mana yang nggak benernya. Orang pintar itu orang yang bisa mengetahui kebodohannya sendiri. Tapi karena kamu ini memang bodoh, maka bagiannya tidak beres saja kamu nggak tahu. Sekarang kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Kamu ini memang tidak cocok dengan pekerjaan. Lebih baik sekarang. Bu, bentar, Bu. Apa? Bu Betty, tolong beritahu saya mana yang tidak benarnya. Nanti saya perbaiki. Benar, Bu. Sebaiknya. Diam kamu. Ini urusan saya dengan dia. Aldo, kamu sudah 1 bulan di sini. Tapi dalam waktu itu kamu masih tidak belajar dan mengembangkan diri. Tapi saya masih akan bermurah hati pada kamu. Saya berikan kamu waktu 1 minggu lagi untuk bisa membuktikan diri kamu mampu bekerja dalam bidang asuransi. Tapi kalau kamu masih tidak bisa, kamu masih tak maksud saya. Si Aldo, lu kesel sih kesel tapi jangan digituin dong kecoanya kan kesian Biarin aja. Daripada gua ngelamun tadi orang gila. Ntar lu juga yang repot. Dari mana lu gua kesel? Nih ya, gue ramal ya. Kayaknya nih lo kesel nih. Soalnya proposal lo ditolak sama Bu Betty. Kok lu tahu? Iya, tahu. Katanya Mas Heri. Udah dong. Lo jangan patah semangat dong. Kan lo bisa kerja di tempat lain. Mendingan lo kerja di warung hotel bokap gue aja deh. Ya? Ntar gua suruh nyuci piring, belanja sayuran, potongin bawang. Eval. Belagu lo. Lu tuh lebih cocok kerja kayak gitu daripada kerja kayak gini. Bikin proposalnya nggak becus. Kerja di tempat bokap lu nggak ada tantangannya. Gaya lo. Ini lo jadi petinju aja kalau mau ada tantangannya, biar banyak yang nantang. Belagu amat. Oh. Gaji dari bokap lu itu nggak cukup untuk bayar utang-utang gue. Bisa-bisa gue nyuci piring tiap hari seumur hidup gue. Kan lu tau sendiri, almarhum bokap gue, utangnya sama Nita Darat gede banget. Udah deh, sana. Gak mau diganggu, sumpah.
Jorok banget sih lu, Dok. Mas Heri. Kamu tahu nggak Aldo di mana? Ada tuh di parkiran. Lagi suntuk banget kayaknya. Lagi suntuk ya? Gini. Hari ini kamu awasin dia. Saya takut nanti dia bunuh diri. Tapi enggak. Dia nggak mungkin bunuh diri. Dia masih punya semangat yang tinggi di perusahaan ini. Semangat sih semangat. Tapi saking semangatnya si Aldo suka konyol sih, Mas. Mas Heri, bantuin Eno mau ya? Iya, bisa. Apa sih kalau yang buat Eno enggak? Bilang aja, apa? Gini nih, Mas. Eno tuh pengen banget Aldo kerja di warung satenya Ayah aja. Ya daripada nanti nggak ada kerjaan, Mas. Di warung sate? Dia sih pasti nggak mau di situ. Dia itu masih punya semangat yang tinggi untuk kerja di perusahaan ini. Soalnya, kalau keinginannya belum tercapai, dia masih terus penasaran. Gimana ya? Gini aja. Mas Heri coba bantu ya. Mas Heri cari celah sama Bu Betty supaya dia masih mau mempromosikan Aldo. Yang bener nih, Mas. Bener. Ya udah, Mas Heri bantuin ya. Iya. Aduh, Mas Heri baik banget. Makasih, Mas ya. Iya. Aduh, terima kasih. Iya. Saya rapat dulu. Iya, udah. Iya. Makasih, Mas Heri ya. Bener ya, Mas ya. Gila, orang baik banget. Saya rasa masalah Aldo jangan dibicarakan dalam forum seperti ini. Tapi masalah ini sangat penting, Bu Betty. Karena menyangkut iklim kerja kita. Maksud Pak Simon? Maksud saya begini, Bu Betty. Kenapa Bu Betty malah menyuruh dia untuk menyusun proposal penawaran? Iya, betul, Bu. Nanti dia malah akan membuat malu perusahaan kita. Bukannya Ibu selalu mengingatkan akan image perusahaan kita. Apakah Bu Betty serius ingin menempatkan dia di bagian pemasaran? Sementara apa kemampuannya? Dia itu seharusnya dikirim ke bagian kantin, baru cocok. Kalau dia masih ada di sekitar kita, suasana kerja kita pun jadi nggak nyaman. Betul. Kinerja kita pun akan sangat terganggu, Bu Betty. Pokoknya, dia sama sekali tidak akan cocok untuk bekerja di Global Insurance. Begini, saudara-saudara. Apa yang kalian keluhkan? Sudah ada dalam saku kecil saya sejak dulu. Saya jadi merasa lucu. Kalian rupanya memang menganggap serius permainan saya terhadap Aldo. Tapi saya lebih tahu bagaimana cara menempatkan orang dungu seperti dia. Kalian semua paham? Mau bikin mereka ada tidur. Ayo situ. Mana lu sekarang? Usahain lu. Gembel lumpuh.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.